Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lokal A Manajemen dengan anggota kelompok Sri Wulandari dengan MPM 1940401029, ada Pepit Septiana dengan MPM 1940401030, dan saya sendiri atas nama Eti Sumira dengan MPM 1940401032. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi rantai pasok dari mata kuliah metode kuantitatif dalam bisnis. Adapun pembahasan dalam video kali ini akan membahas mengenai integrasi rantai pasok dalam organisasi, yang kedua ada dinamika rantai pasok, dan yang ketiga ada proses dalam integrasi rantai pasok. Baiklah, yang pertama mengenai integrasi rantai pasok dalam organisasi. Di sini ada pengertian dari integrasi rantai pasok dalam organisasi menurut salah satu sumber, di mana didefinisikan sebagai sejauh mana kegiatan dalam organisasi dan kegiatan pemasok, pelanggan, dan anggota rantai pasok lainnya yang terintegrasi bersama-sama. Selanjutnya, manfaat penting dari integrasi rantai pasokan adalah mengatasi dampak gangguan pada rantai pasok. Yang pertama yaitu A. Aliran informasi baik hulu maupun hilir memberikan keterbukaan kepada anggota rantai pasok mengenai pasokan, kapasitas, dan rencana. B. Aliran uang bergerak upstream dan dapat diandalkan oleh mempersembahkan harga, program promosi, dan kontrak pasokan. C. Penting bagi seluruh pegawai dalam sebuah organisasi untuk memahami implikasi dari materi, informasi, dan arus kas dalam rantai pasok. Selanjutnya pembahasan kedua mengenai dinamika rantai pasok, di mana dinamika rantai pasok sendiri dapat mengganggu kinerja rantai pasok. Setiap perusahaan dalam sebuah rantai pasok, pelanggan, atau perusahaan lainnya untuk layanan, material, atau informasi yang dibutuhkan untuk memasok pelanggan eksternal berikutnya dalam rantai. Sedikit perubahan pada permintaan pelanggan dapat menggoyahkan seluruh rantai pasok. Dengan setiap anggota menerima banyak varia dari permintaan anggota hilir yang terdekat. Penyebab eksternalnya sendiri adalah yang pertama, perubahan volume. Yang kedua, perubahan kombinasi layanan atau produk, dan yang ketiga, keterlambatan dalam pengiriman. Selanjutnya, penyebab internal. Yang pertama, kekurangan karena faktor internal. 2. Perubahan rekayasa. 3. Pemesanan batch. 4. Pengenalan produk atau layanan baru. 5. Promosi layanan atau produk pendahuluan informasi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai proses dalam integrasi rantai pasok. Di sini dijelaskan, mengurangi gangguan dari rantai pasok dapat dimulai dengan integrasi fungsional dan organisasional yang tinggi. Kemudian, integrasi sendiri tidak terjadi dengan waktu yang singkat. Harus melibatkan terkaitan antara perusahaan dengan pemasok dan pelanggannya dalam hal yang pertama, pengembangan layanan atau produk baru. Yang kedua, hubungan dengan pemasok. Yang ketiga, pemenuhan pesanan. Yang keempat, proses hubungan pelanggan. Dan yang kelima, keterkaitan internal dan eksternal. Selanjutnya, proses pengembangan produk atau layanan baru. Yang pertama, prioritas kompetitif membantu manajer mengembangkan dan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Kedua, layanan atau produk baru penting bagi keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Ketiga, produk baru mengacu pada layanan atau produk yang benar-benar baru atau perubahan besar pada layanan atau produk yang sudah ada. Keempat, proses pengembangan layanan atau produk baru adalah elemen tidak terpisahkan dalam rantai pasok perusahaan karena menentukan bentuk aliran material, layanan, dan informasi yang harus didukung oleh rantai pasok. Selanjutnya, proses hubungan pemasok. Proses hubungan dengan pelanggan berfokus kepada integrasi antara perusahaan dengan pemasok.
bagian upstream. Adapun beberapa hal yang berkaitan adalah yang pertama, sourcing, yang kedua, kolaborasi desain, yang ketiga, negosiasi, yang keempat, pembelian, dan yang kelima, pertukaran informasi. Kemudian ada proses pemenuhan order. Dalam proses pemenuhan order, menghasilkan dan memberikan layanan atau produk kepada pelanggan perusahaan. Ada 4 proses utama, yaitu yang pertama, perencanaan permintaan pelanggan, yang kedua, perencanaan pemasok, yang ketiga, produksi, dan yang keempat, logistik. Kemudian, proses hubungan pelanggan. Proses hubungan pelanggan berperan sebagai antarmuka antara perusahaan dengan pelanggannya di bagian hilir di dalam rantai pasok. Tujuan dari proses hubungan pelanggan yang mendukung program Customer Relationship Management (CRM) adalah untuk mengidentifikasi, menarik, dan membangun hubungan dengan pelanggan, serta untuk memfasilitasi pengiriman dan pengemasan. Sekian dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.